Baik, selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang, Bapak Enrico dan juga kakak-kakak Asdo semuanya. Saat ini kami akan presentasi kembali tugas akhir kami, tugas final project kami di UD Putra. Dan di sini kami akan presentasi tentang website yang sudah kami buat dengan budget dan juga fitur-fitur yang sudah kami sediakan. Dan kami mempunyai tiga role di sini, ada customer, ada sebagai pegawai, dan juga sebagai admin atau owner. Dan akan dimulai presentasi oleh Richard sebagai customer. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebagai peran saya customer yang ingin mendaftar dari ke halaman ini. Langsung kita ke klik pada button daftar, itu disuruh untuk melengkapi data-data sebagai berikut. Sebagai contoh, lalu disuruh mengisikan username. Lalu kata sandi itu harus berupa 7 angka atau 7 huruf. Di sini saya mengambil peran sebagai pelanggan. Lalu jika sudah kita langsung klik ke daftar. Nah, jika kalau udah terdaftar dari username itu kita tidak dapat menggunakan username itu lagi. Jadi kita harus mengganti contoh sebagai berikut, langsung kita tekan daftar. Nah, setelah ada notifikasi registrasi berhasil, kita langsung saja ke halaman masuk. Nah, jadi di sini saya udah memasuki halaman untuk pelanggan. Nah, di sini belum ada pesanan terbaru. Kita bisa lihat dari beberapa promo yang terdapat di sini, yaitu ada bundle sembako, lalu ada diskon beras. Nah, sebagai contoh, saya ingin memilih beras beras premium, lalu ingin ditambahkan ke keranjang, itu langsung memunculkan pop-up, yaitu keranjang telah diperbarui. Dan juga sudah dikalkulasi dari keranjang tersebut dengan seharga 306.000. Lalu selanjutnya itu saya ingin menambahkan produk lain, seperti contoh saya menambahkan telur. Setelah menambahkan, kita langsung ke proses checkout. Di sini saya memilih metodenya itu transfer. Lalu untuk alamat itu kita bisa memilih dua opsi, yaitu rumah dan kantor. Jadi bisa juga mengisi catatan, contohnya patokan dari rumah tersebut. Nah, kita juga bisa minta pengantaran itu dijadwalin kapan. Sebagai contoh, saya ingin jadwalnya itu dikirim besok jam 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 operasional, yaitu kita jam 2. Oke, lalu kita langsung konfirmasi checkout. Setelah konfirmasi checkout, kita disuruh untuk mengirim bukti dari transaksi yang sudah kita lakukan. Seperti contoh, saya akan memasukkan eh, dari gambar berikut. Nah, langsung tinggal konfirmasi dan selesai. Nah, setelah sudah mengirim bukti tersebut, langsung kita diberikan struk tersebut. Customer juga bisa melakukan stroke checkout. Jadi dia bisa menyimpan barang bukti dari yang dia sudah lakukan. Baik, lalu jika ada masalah dalam penanganan, kita bisa melakukan chat langsung ke admin. Langsung jika kita klik pada tombol WhatsApp di sini kanan bawah, itu langsung terlempar pada nomor WhatsApp tersebut. Baik, lalu kita juga bisa melihat status. Jadi setelah kita udah order itu langsung ada status dari yang sudah kita pesan. Lalu dilanjutkan dengan Lino. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk role sebagai admin. Untuk pertama-tama, kita akan masuk terlebih dahulu. Lalu jika pegawai atau pemilik ini memiliki portal khusus, lalu kita masuk saja. Nah, di sini untuk ID karyawannya kita bakalan isi
17, lalu dilanjutkan nama pengguna dan juga kata sandi. Jika sudah, langsung masuk ke panel admin. Nah, di sini fitur admin ini untuk eh, mengupdate status dari pesanan terbaru. Contoh di sini untuk yang tadi, yaitu pelanggan bernama Richard dengan metode pengantaran. Nah, kita akan update statusnya, memilih tombol pilih yang ini, yang aksi, lalu mengupdate status, di sini ke pilih status, dan ini di, dikirim. Nah, jika ini dikirim, lalu disimpan, maka proses yang dengan atas nama pelanggan Richard statusnya sudah diperbarui yaitu dikirim. Oke, terus selanjutnya ini kita dapat mengfilter statusnya. Nah, ini bisa difilter di pesanan mana saja yang sudah dikirim. Nah, di sini akan menampilkan status yang hanya dikirim saja. Oke, lalu lanjut ke fitur admin yang selanjutnya, yaitu eh, mengecek produk dan stok. Nah, di sini dapat menampilkan detail-detail mengenai produknya. Nah, di sini jika ada stok yang di bawah standar, misal kurang dari 20, ini dapat diperbarui oleh admin dengan cara mengedit stok yang ada tanda stok rendah. Nah, di sini sebagai contoh yaitu gula pasir. Nah, ini karena stoknya rendah dengan 19 stok, lalu kita akan menambahkan barang gula pasir. Oke, kita udah mengupdate stok. Nah, di sini jika stoknya sudah diupdate, maka stok gula pasir yaitu 22 akan tidak menampilkan peringatan stok rendah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Triman. Oke, kita akan masuk ke skenario yang ketiga, yaitu login sebagai seorang admin atau sebagai seorang owner. Nah, sama seperti yang tadi, kita masuk ke bagian panel ini, kemudian kita masuk ke ID Kara. Nah, di sini kita ada 19 dengan nama penggunanya Triman dan kita masukin kata sandi. Nah, jika salah maka tidak akan bisa. Nah, sebelum kita masuk dulu, kita harus melihat dulu nih, karena ID karyawan atau ID admin itu nggak sembarangan dimiliki oleh setiap orang. Nah, untuk ownernya sendiri, Triman di sini memiliki ID-nya itu adalah 19. Ini dengan username Triman. Oke, kita coba masuk kembali karena tadi udah nggak bisa. Kita kasih, oke, underscore. Kita coba masuk lagi dan kita berhasil masuk. Ya, dan perlu diketahui sebelumnya, kalau untuk admin dan juga pegawai itu hampir mirip, tetapi ada sesuatu yang spesial dari admin atau si ownernya, yaitu kita bisa mengecek setiap laporan. Nah, coba kita masuk ke dalam laporan. Nah, di sini untuk fitur yang didapatkan atau yang dimiliki oleh seorang admin, kita bisa mengecek nih grafik-grafik yang cover grafik penjualan baik itu secara mingguan ataupun bulanan. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada untuk yang warna hijau itu berkhusus dengan itu berbicara tentang uangnya, dan yang warna orange atau kuningnya itu berbicara tentang si jumlah transaksinya. Jadi kalau misalnya untuk di tanggal 21 April itu transaksi paling tingginya itu di 3 juta, dan pendapatannya di 3 juta dan transaksinya itu di 5 juta. Jadi kalau misalnya kenapa ada gap, sebenarnya itu bukan ada gap, tapi itu karena perbedaan dari si tanggal pembayarannya. Jadi kalau misalnya tanggal pembayaran bakalan diubah menjadi ke tanggal di mana mendapatkan pendapatan. Boleh kita lihat di atas ada total pendapatan untuk
per bulan ini ada 14.578.150 rupiah, dan untuk total transaksi yang telah terjadi itu 29 transaksi, dan rata-rata order itu satu order di sekitar 502.000. Dan untuk pesanan selesai bisa kita lihat ada 6 pesanan yang sudah selesai. Kita boleh scroll ke bawah lagi, kita coba lihat ke bawah. Maka kita akan melihat nih ada produk-produk terlaris, sorry. Nah, di sini kami membuat ranking ya, ranking dari 1 sampai 5. Di sini untuk paling banyak itu produk terlaris versi dari hasil customer yang sudah berbelanja di tempat kita, yaitu untuk yang paling laris itu minyak goreng 1 liter dengan harga sekian, dengan kuantiti terjual juga sekian, dengan total pendapatan sekian gitu. Dan sampai nomor 5 itu ada telur untuk per 1 kilogram, untuk kuantitinya ada 9, kira-kira 19 kuantiti yang terjual, dan untuk total pendapatan yang kami terima di sini ada 663.750. Eh Mungkin kita bisa balik lagi ke belakang, mungkin ke ke customer. Mungkin tadi agak terlewat ada beberapa fitur yang mungkin boleh lockout lagi. Nah, oke, boleh scroll ke bawah. Jadi sebelumnya mungkin ada tadi kekelupaan. Nah, di sini kita ada beberapa ada etalase ya. Jadi kalau misalnya pengguna atau si customer atau konsumennya itu mau masuk, bisa lihat nih ada beberapa nih, ada di bagian tentang kami, ada belanja, ada ambil dan pengantaran, juga semuanya ada di dalam ini. Nah, kalau misalnya si customernya atau si pelanggannya itu mau membeli barang atau mau ngeklik sesuatu, maka harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi nggak bisa membeli tanpa harus login dulu terlebih dahulu gitu. Mungkin itu saja dari presentasi dari kami untuk website kami. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.